Oke, jadi gini Mbak Esti, dulu kan saya kan profesinya sebagai seorang guru. Jadi di sela-sela saya mengajar, saya tuh menyambi untuk menjadi reseller. Menyambi itu artinya punya side job gitu ya. Maksudnya biar ada income tambahan gitu. Nah, itu saya jualan hijab sebagai reseller gitu. Nah, semakin kesini itu ternyata tuh jadi reseller tuh emang laris gitu kan. Nah, dari situ saya punya mimpi bahwasanya saya ingin menjual produk saya sendiri yang desainnya, warnanya, gimana itu sesuai dengan kriteria saya. Nah, dari itu saya buat sendiri ya kecil-kecilan, sedikit-sedikit. Namun alhamdulillah diterima baik oleh masyarakat, penjualan terus naik hingga saat ini ya alhamdulillah kita udah punya tempat produksi sendiri. Nanti kapan-kapan Mbak Esti main ke sana ya. Tadi menyangkut istilahnya luas pasar yang begitu luar biasa ya. Boleh diceritain sekarang ini tuh produknya bisa dapat di mana aja gitu. Dengan tadi kan sampaikan bahwa jangkauannya seluruh Indonesia. Nah, ceritanya gimana bisa sampai tersebar begitu luas, bahkan mungkin nggak sedikit juga yang mungkin merembet ke negara lain gitu mungkin? Iya. Kalau untuk penjualan itu kita lewat media sosial, Instagram, terus kemudian dialihkan ke website kita atau ke WA gitu. Nah, untuk produk bisa ditemukan di mana saja karena penjualan kita kan jauh-jauh Bu, dari seluruh Indonesia bahkan ke Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan kayak gitu. Tapi itu rata-rata emang orang-orang Muslim ya, orang-orang Muslim artinya ada yang tenaga kerja Indonesia yang ada di sana gitu. Nah, kita biasa jualan kan lewat Instagram. Namun untuk beberapa waktu ke depan itu akan ada distributor resmi dan reseller-reseller resmi saya. Nah, ini memang saya buka karena banyak sekali peminatnya. Biasanya kan jasa titip kayak gitulah. Nah, cuman jasa titip itu kendalanya adalah dia kan order di kita dengan harga normal, kemudian dia mematok jasa titipnya tersendiri. Misalkan satu baju itu 50.000 atau bagaimana gitu. Jadi dari situ para just tip ini tuh memberikan saran ke saya, Mbak, buka ini dong kemitraan distributor atau reseller gitu. Nah, kedepannya ini akan ada distributor resmi dan reseller. Saat ini tuh sudah ada 30 reseller resmi yang sudah terdaftar. Terus kemudian untuk distributor resmi itu ada 30 dan reseller itu udah 100 sampai 150 gitu. Dan ini padahal belum launching masih sistem tersebut ya. Kita ini masih perekrutan. Istilahnya kalau penjaringan. Untuk peluang kerjasamanya masih terbuka dong. Masih terbuka. Tapi untuk distributor di beberapa kota sudah kita tutup. Bahkan yang kemarin dari Semarang di-close. Ya di-close. Dari Semarang itu kemarin ada 7 distributor yang mendaftar. Namun kan kita patokannya kalau kota-kota besar maksimal 4, kalau kota kecil maksimal 2 gitu. Artinya untuk menjaga persaingan bisnisnya sehat ya. Iya betul, biar persaingannya sehat, tidak banting-bantingan harga atau rebutan customer intinya kayak gitu. Nanti malah jadi tidak baik untuk kedepannya ya. Kedepannya mereka yang akan membantu untuk ke pasar-pasar yang mungkin tidak ke pasar yang mungkin tidak terjamah sama Alfizara Hijab sekarang. Biasanya kita kan ke Instagram saja atau TikTok gitu Bu. Namun kan ada beberapa medsos ya. Medsos. Namun kan ada beberapa masyarakat tidak menggunakan medsos atau Instagram atau nggak kenal bahkan. Jadi kan sistem distributor ini selain membuat Alfizara Hijab itu semakin dekat ke masyarakat, itu juga kayak membantu ibu-ibu atau teman-teman yang biasanya wanita yang mungkin saat ini ingin menambah income tambahan, income lain gitu, namun dia kayak
susah nih kalau harus kita jualan dari awal, membuat produk sendiri, terus membuat konten sendiri gitu, nggak gitu. Jadi kita memfasilitasi agar sesama wanita nih bisa berwirausaha, memulai langkah Tapi memang awal. sebenarnya semua resellernya atau distributornya mau semua perempuan ya? Ya, semua perempuan. Kalau laki-laki mungkin suaminya suaminya ikut-ikut jualan Iya. gitu. Nah, dari situ ya udah kita buat sistem distributor karena emang Alfizara ini kan media sosialnya kan Instagram, TikTok kayak gitu atau e-commerce. Sementara di Indonesia ini kan ada beberapa lapisan masyarakat yang tidak mengenal sosial media. Mungkin penggunanya cuma WA gitu kan. Jadi kalau dari distributor tersebut emang medianya berbeda sama kita, lebih dekat ke customer. Jadi emang pasarnya semakin luas gitu. Oke. Sedikit intermezzo. Tadi saya ada seperti saya awal tadi saya sempat ada salah ucap atau salah pemahaman bahwa untuk Alfizara hijab itu brandnya. Iya. Kalau Mbak Ani Zamrotus Sajidah itu Salah. Salah. Ani Zahrotus Sajidah. Ani Zahrotus Sajidah. Bener ya nyebutnya Iya. ya. Itu kan dua nama yang melekat dalam diri Anda sebenarnya, Mbak Ani ya. Cuman boleh ceritain kenapa milih brand yang berbeda dengan nama sendiri? Jadi gini, dulu kan saya jualan itu kan emang ini ya partnership sama adik saya. Emang rencananya tuh kekosongan untuk mengisi skripsi sebelum saya lulus. Ya, sebelum saya lulus itu sebelum saya ngajar saya tuh pernah ceritanya pengen jualan terus kita membuat label sendiri gitu. Tapi nggak jalan. Nah, karena saya menjadi reseller hijab, terus habis itu saya laku keras gitu kan. Nah, terus kemudian saya membuat brand sendiri. Saya punya label lama, label baju itu loh. Hanya sebatas label baju itu. Nama adik saya kan Alfi, nama saya Zahra, ada Zahranya. Nah, dari label lama itu ya udah kita gunakan kembali label tersebut daripada kita order label baru. Nggak nyangka dari situ emang berkah sampai sini. Oh, jadi Alfizara itu nama Anda berdua, Anda dengan adiknya. Oh. Tapi sebenarnya kalau di nama tadi kan nggak ada Zahranya juga ya? Zahrotus Sajidah. Sebenarnya nama saya panggilannya itu. Singkatnya itu ya. Singkatnya. Kalau biasanya kan yang terjadi brand itu memakai nama ownernya, sehingga ini ada cerita key story yang. Ya, tapi sebenarnya saya juga ada brand atas nama saya sendiri. Oh gitu. Ya, cuman brand ini kan eksklusif, Bu. Oh, Ani Zahrotus Sajidah, by Ani Zahrotus Sajidah. Gitu. Cuman itu saking eksklusifnya, itu customnya tuh saya jarang terima karena emang kesibukan saya di Alfizara ya. Jadi waktu itu saya tuh sering custom baju pesta. Nah, baju pesta searah ini makin kesini tuh malah jadi custom baju pengantin. Jadi kayak ini produksi baju pengantin juga? Produksi baju pengantin, tapi tidak semuanya bisa saya terima karena emang kesibukan di Alfizara. Jadi yang saya terima untuk saat-saat ini cuma orang-orang terdekat kayak mungkin sahabat gitu, saudara. Itu dengan terpaksa karena gimana gitu ya? Iya, sebenarnya pengen terima semua. Cuman kalau custom made by order kan emang harus saya sendiri yang pegang. Ya, betul. Saya sendiri yang pegang, nggak bisa saya pasrahkan gitu kan. Apalagi untuk momen-momen spesial pernikahan. Iya, betul ya. Tapi emang harus dari jauh-jauh hari kalau mau ini ke saya gitu. Artinya kalau seandainya ini, kan tadi meskipun tidak baik custom ya, kalau dalam kasus-kasus khusus untuk orang terbaik, orang dekat, atau mungkin special person lain mungkin, masih tetap bisa ya untuk custom desainnya? Ya bisa, tapi tidak di Alfizara ya, tapi di brand saya sendiri gitu. Tapi emang rencananya mungkin sekitar di tahun 2024 emang saya ini udah mulai aktif lagi yang brand yang by custom itu. Yang by custom karena kan saat ini produksi saya tuh terkendala satu lokasinya, Bu. Lokasinya udah tempatnya tuh udah padat banget. Ini kan saya juga lagi proses. Di mana kalau boleh ceritain lokasi? Di Kaliwungu Kendal. Oh, di Kaliwungu Kendal. Jadi saat ini saya tuh lagi proses pelebaran tempat. Pelebaran tempat biar bisa nambah penjahit, juga nambah studio untuk tempat produk-produk saya yang lain. Udah padat sekali. Jadi udah mulai meluaskan dalam banyak hal selain pasar, produksi juga mulai banyak progres untuk pengembangan gitu ya. Iya, betul. Kalau seperti itu mungkin boleh ceritain
rencana progres ke depan lagi sekalian? Kan tadi selain mengembangkan dalam bidang marketing dengan merekrut ya, dan banyak distributor dan reseller, kemudian juga ada sekarang dikuati dengan ruang produksi dan juga mungkin SDM dan peralatan mungkin yang lebih canggih gitu ya. Ada lagi mungkin yang ke depan progres-progres yang akan dilakukan Mbak Ani dengan Alwi Zahranya atau dengan aniknya gitu, bayi aniknya atau apa gitu? Untuk progres ke depan rencananya sih ya kita ingin meningkatkan produksi, namun tidak dengan desain yang itu-itu aja. Karena kan takutnya kalau satu desain itu kita produksi banyak, itu ya tadi yang kekhawatiran yang Bu Esti sampaikan, takutnya nanti ketemu orang kok bajunya sama gitu kan. Nah rencananya akan semakin banyak desain dan semakin banyak warna, dan mungkin kita akan ada baju daily juga, daily muslim kayak gitu. Karena kan reseller atau distributor itu nggak mungkin dia akan terus-terus hanya menjual baju pesta kan. Pasti akan ada permintaan untuk baju daily, gamis-gamis muslim. Nah itu juga. Terus yang kedepannya ya itu semakin menghidupkan kembali brand saya sendiri. Office wear itu mungkin nggak? Gimana Bu? Office wear untuk baju kantoran. Baju kantor ya mungkin baju kantorannya tidak terlalu formal mungkin ya Bu, baju kantornya seperti yang saya kenakan kayak gini kan, ini kan juga buatan sendiri. Jadi lebih semi casual, untuk semi casual, tidak terlalu formal. Iya, soalnya barangkali saya juga sering melihat sekarang kan istilahnya pengguna hijab atau baju busana muslim kan banyak juga, nggak selain cuma di acara-acara informal gitu, tapi formal juga banyak yang menggunakan untuk juga mereka tetap berhijab dengan cantik, dengan fashionable gitu ya, sehingga mungkin itu menjadi ranah juga nanti dari Alwi Zahra untuk juga melangkah ke sana. Kalau gini berkaitan dengan sekarang kan istilah tadi untuk tidak terbatas pada desain yang itu aja. Nah, tapi kan berarti kan harus ada terinspirasi atau berkreativitas inovasi baru untuk di bidang desain. Nah, berkaitan dengan itu Mbak Ani sendiri sekarang ini mengelolanya itu dalam artian sendiri atau bisa juga bergabung di beberapa komunitas desainer, atau barangkali juga apa istilahnya mungkin aktivitas juga di beberapa pagelaran bersama kan sekarang juga banyak digelar ya. Kayak fashion show gitu. Ya memang saya beberapa kali mengikuti fashion show yang diadakan oleh IFC, Indonesia Fashion Chamber itu. Yang apa ya, show-nya itu kan di berbagai kota banyak gitu Bu, ada di Semarang, ada di Jogja, ada di Jakarta. Anggotanya? Saya IFC ikut komunitasnya. Komunitasnya. Kebetulan kan saya juga orang baru di dunia fashion, jadi memang mengikuti komunitas-komunitas tersebut itu mendekatkan saya kepada desainer-desainer senior. Jadi kita bisa ambil ilmu dan pengalamannya dari situ. Tak jarang juga kita dibimbing. Emang desainer-desainer Semarang kan yang sudah senior kan banyak Bu. Itu memang mereka nggak pelit ilmu untuk berbagi gitu. Artinya ada juga wadah untuk sekali waktu, nggak cuman istilahnya berjualan dengan karya kita untuk kepentingan masyarakat ataupun pelanggan ataupun customer gitu ya, tapi juga mungkin sedikit idealis untuk membuat rancangan-rancangan yang sesuai dengan Anda punya passion di bidang fashion gitu ya. Bahkan gini, kita sedikit mengalih kalau sehari-hari deh, boleh ceritain Mbak Ani, kan tadi kan mintaan untuk saya teringat Mbak Ani cerita kalau fashionnya itu bisa juga biasanya untuk seluruh keluarga gitu lah. Nah, saya lihat beberapa kali Anda juga tampil bersama dengan putrinya gitu ya. Nah, itu menarik juga. Itu ceritanya gimana? Itu sebagai model atau sebagai salah satu karena memang ingin mulai istilahnya mentransfer usaha, mentransfer nilai kepada putrinya sejak dini, atau bagaimana ceritanya itu? Kalau untuk menjadi model tuh memang karena anak perempuan saya itu aktif dan dia juga
suka di depan kamera. Jadi makanya emang sering saya ajak. Jadi kebetulan nih saya dapat model gratis untuk baju anak gitu. Namun malah aplikatif ya, langsung dipakai. Langsung dipakai gitu, Beneran, sesuai instruksi gitu. Emang anaknya ini aktif dan suka tampil depan kamera. Cuman kalau untuk memaksakan anak saya di dunia fashion atau gimana sih enggak saya paksakan untuk melanjutkan usaha atau gimana, enggak sih Bu, karena emang anaknya mungkin punya cita-cita sendiri, dia sukanya di dunia entertain soalnya Bu. Sukanya di udah kelihatan ya, udah kelihatan hobinya menyanyi, drum kayak gitu-gitu. Oke. Ini kembali ke tadi, saya ingat Mbak Ani kan memulai resmi sebagai pengusaha fashion gitu ya, kan di tahun 2018. Berarti kan tahun ini 2005 tahun ya? Iya. Ada nggak rencana untuk bikin show tunggal gitu untuk lebih mengpenetrasikan pasar sama brandnya lebih langsung dikenal gitu, ada rencana nggak? Rencana sih ada Bu, rencana ada, apalagi ini kan sudah ada distributor dan reseller kan. Rencananya nanti kalau udah setahun ulang tahun Alfiaram, berarti mungkin di tahun 2024 sekalian mengundang reseller dan distributor gitu. 2024? Iya, rencana memang itu, karena kalau sekarang ini kan masih baru pembuatan gitu, kita belum tahu progresnya bagaimana, kendalanya apa. Jadi nanti sekalian di tahun depan tuh ada reward untuk mereka juga, kayak gitu, selain show tunggal. Jadi sudah sekalian gitu ya, mengenalkan produk baru, menerapkan untuk lebih brandnya lebih mantap lagi, dan juga ada banyak yang mau dicapai di situ. Oke. Baik, kalau sekarang mungkin lebih Mbak Ani sendiri, secara pribadi ya, paling masih ada nggak dream yang belum tercapai selain untuk lebih dunia fashion usahanya, atau mungkin untuk pribadi gitu, ada yang mau disampaikan? Ya kalau untuk saya pribadi sih nggak ada sih Bu, karena saya selama ini saya ngerasa di usia saya yang sekarang ya alhamdulillah usaha udah cukup puas ya? Udah cukup puas karena emang saya tipe kalanya terlalu pusing kalau banyak target. Terlalu pusing kalau banyak target yang ingin dicapai, tapi kalau nggak kecapai gitu kan pusing. Cuman pengennya kalau disuruh bermimpi nih, pengennya emang Alfi Zahra Hijab ini biar semakin dikenal di kalangan masyarakat, terus punya brand baru yang brand saya sendiri itu bisa dihidupkan kembali, biar Bayi Aniknya tadi. Bayi Aniknya biar ada eksklusivitasnya, ada brandnya eksklusif, karena kan kita menciptakan karya itu selain materi itu ada kepuasan batin ya. Kan, kepuasan batin. Terus ya semoga bisa tetap menjadi ibu yang ada waktu buat anak-anak lah gitu. Makanya kan di sini saya ada quality time ya. Ada quality time, karena saya kalau terlalu sibuk kerja tuh kadang merasa bersalah sama anak-anak, mungkin kurang menemani belajar atau bagaimana gitu. Tapi kalau terlalu sering di rumah kadang saya ngerasa kurang produktif kayak gitu. Ya namanya ibu-ibu gitu ya Mbak Esti ya, pasti ada dilemanya. Gitu. Kalau untuk support system, artinya suami dan keluarga bagaimana? Alhamdulillah saya punya suami tuh ini Bu, orangnya sangat kooperatif. Jadi kadang kan orang terutama di Indonesia ya, kesannya kan kalau suami, apalagi suami bekerja gitu kan, kesannya kan tidak boleh memegang pekerjaan rumah tangga gitu kan. Tapi enggak, kalau suami saya misalkan saya lagi ada acara di luar atau gimana, saya izin pulang telat, itu suami bisa bantu walaupun mandiin anak, kadang kayak gitu. Ada partner ya? Ada partner, bisa saling bantu lah gitu ya. Kalau suami kerja juga saya yang jagain anak gitu. Jadi emang suami saya emang support yang inilah luar biasa buat saya gitu. Selain itu juga ada orang tua, saudara itu juga sering ngebantu saya juga sih Bu. Kalau dalam hal ya kadang dititipin, dititipin anak. Bersyukur ya. Jadi secara karier jalan, keluarga juga baik, dan dikaruniai putra putri yang luar biasa.
dengan keluarga yang sangat mendukung karier, itu sebuah anugerah dan berkah. Iya, itu makanya kalau ditanya keinginan lain udah nggak ada, pokoknya meneruskan yang sekarang aja. Dan semakin maju ya. Iya, semakin maju, diberikan menjadi kesehatan. semakin banyak berkah buat banyak orang yang tadi kan bisa memberi kesempatan kerja dan juga pendapatan bagi para reseller baru yang barangkali mau bergabung. Oke, saya kira cukup luar biasa Mbak Ani dengan Alwi Zahra hijabnya. Semoga semakin sukses. Amin. Dan ke depan juga kita tunggu untuk karya-karyanya yang luar biasa. Amin.